Selamat malam Bapak Ibu Wali Murid. Selamat malam Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Ibu Susi Margiati selaku Kepala Sekolah SMK Kebun Jeruk, Bapak Naim Maskur selaku kesiswaan SMK Kebun Jeruk, dan Bapak Suryo selaku moderator SMK Kebun Jeruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini, Naik Pak Murid, Pak. sebelum kita membahas yang lain-lain, sambil diingatkan teman-temannya ya, ingatkan kembali temannya yang belum join. Nggak bisa HP saya, Pak. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Kebon Jeruk kepada Ibu Susi Margiati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Kedengaran, Bu? Oh, kedengaran. Enggak, karena di sini kameranya hitam sama. Jadi saya tidak bisa ngeliat apa-apa ini, Pak Wisnu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu orang tua siswa selaku nggak muncul. Enggak, itu nggak kelihatan soalnya. Oke. Selaku orang tua murid dari anak-anak ibu sekalian kelas 12, OTO 1, OTO 2, kemudian audio video, akuntansi, dan OTKP. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga pada hari ini sampai malam hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Anak-anak, ibu dan para orang tua, hari Senin tanggal 22 Maret 2021 seluruh Jakarta akan mengadakan ujian sekolah yang berbasis komputer sebagai pengganti dari ujian nasional pada tahun ini. Nah, tahun ini sudah tidak ada ujian nasional, yang ada itu ujian sekolah berbasis komputer. Kemudian bagi siswa kelas 12 sebelumnya itu sudah didaftarkan sebagai calon peserta ujian sekolah. Nah, bulan lalu Ibu sudah mendaftarkan siswa SMK Kebun Jeruk ini terdaftar berjumlah 75 siswa yang terdiri dari 6 orang jurusan audio video, 39 jurusan otomotif, baik otomotif 1 dan 2, kemudian 6 jurusan AKL, dan 24 jurusan OTKP atau administrasi perkantoran. Jadi berjumlah semua 75 dan sudah didaftarkan sebagai calon peserta ujian sekolah yang berbasis komputer. Sampai malam ini
yang belum mengambil kartu ada 3 anak. Nah, ini sangat mengkhawatirkan Ibu. Bagaimana nanti Senin kita akan bisa ujian kalau kartunya saja masih belum diambil. Nah, ini membuat repot Pak Naim. Karena apa? Harus ditelusuri di mana anak ini. Dihubungi oleh Pak Naim sudah dari siang. Dengerin, Sore Mak. itu belum juga ada kabar. Nah, keberadaan anak juga di mana belum dapat kabar. Mau tidak mau, besok Pak Naim itu harus mencari di mana anak ini. Nah, berarti kan menyusahkan Pak Naim dan kita semua. Ibu maunya 75 siswa yang didaftarkan harus ikut juga ujian sekolah agar nantinya jumlah kelulusan SMK Kebun Jeruk itu 100%. Kalau ada 1 anak saja yang tidak ikut ujian sekolah, maka itu dinyatakan bahwa SMK Kebun Jeruk tidak lulus 100%. Nah, ini nanti akan berakibat ke yang lain, berimbas ke yang lain. Nah, mohon kepada orang tua dan siswa itu juga yang belum mengambil kartu, janganlah memperhambat atau menyusahkan pekerjaan wali kelas. Disuruh datang dari pagi sampai tadi menjelang maghrib ditunggu Pak Naim, sudah belum ada yang datang juga. Ya. Atau tolong di sini kalau ada yang berdekatan dengan nama tersebut, nah kebetulan itu ya, yaitu Abdul Rifai, Idris Sapei, dan Emrian. Nah, itu selalu 3 anak itu yang selalu menyusahkan Pak Naim. Kasihan Pak Naim. Nah, besok mau tidak mau Pak Naim harus ke rumahnya. Coba dibayangkan, bagaimana kamu menyusahkan Pak Naim. Seharusnya minggu-minggu libur harus menelusuri di mana keberadaan kamu. Tolonglah, sudah besar bisa bertanggung jawab. Karena ujian ini adalah penentu kelulusan. Penentu kamu selama 3 tahun sekolah di Kebun Jeruk. Kalau tidak yang mengupayakan kamu sendiri, siapa lagi? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sebagai pembelajaran. Kalau kamu sering menyusahkan orang lain, mungkin nanti kamu juga akan disusahkan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Mohon orang tua juga memberikan perhatian penuh selama seminggu ke depan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12.30, anak itu ujian sekolah dengan sehari 2 mata pelajaran. Senin sampai Jumat, 1 hari itu 2 mata pelajaran. 1 mata pelajaran ditempuh dengan waktu 2 jam. Nah, kemudian jadwalnya juga sudah saya share ke grup orang tua ataupun ke siswa. Nah, sudah harus tahu sendiri, sudah harus bisa belajar mandiri. Hari ini ujian apa? Jangan tanya lagi di grup, hari ini ujian apa? Sudah semua diberikan informasinya, silahkan dibaca baik-baik, silahkan disimak baik-baik, silahkan belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan baik. Supaya apa? Nanti ke depannya kamu bisa menjadi mandiri. Itu. Kemudian yang kedua, nantinya Ibu mohon peran orang tua dalam seminggu ke depan ini mendampingi siswa yang sedang ujian, karena memang ini benar-benar seperti ujian nasional walaupun namanya itu adalah ujian sekolah. Itu apalagi di sini berbasis komputer atau online, tetap diawasi oleh wali kelas, tetap diawasi oleh kepala sekolah, tetap diawasi oleh operator, teknisi, dan guru. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Mohon kiranya nanti
selama seminggu ke depan dari Senin sampai Jumat orang tua mendampingi siswa untuk ujian. Dibangunkan pagi-pagi, dipaksakan. Kalau memang pagi tidak bisa bangun, ya dipaksakan bagaimana caranya supaya bisa bangun. Tapi kalau seperti itu, ya mau gimana lagi, sungguh terlalu gitu. Karena apa? Ini demi masa depan anak itu sendiri. Harusnya punya tanggung jawab, tidak perlu dibangunkan lagi. Bangun sendiri, apa perlu berdoa, sholat, minta mohon kepada Allah supaya bisa berjalan dengan baik, supaya bisa dimudahkan untuk menjawab soal-soal dengan baik. Bagaimana caranya? Itulah adalah usaha. Orang tua memberikan support, orang tua mendampingi, orang tua memberikan motivasi, orang tua hanya berdoa. Semua itu adalah sikap ataupun usaha dari anak itu sendiri. Bapak Ibu guru di sini, wali kelas hanya bisa memantau. Nah, memantau itu juga harus bisa berkoordinasi dengan orang tua. Ada beberapa orang tua yang tidak bisa dihubungi. Nah, itu mohon nanti dalam 1 minggu ke depan kita sama-sama, orang tua, guru, siswanya, wali kelas, kepala sekolah, itu sama-sama usaha menyukseskan ujian sekolah ini. Karena apa tanggung jawabnya sebagai ibu kepala sekolah? Kalau ada satu anak yang tidak ikut, ini akibatnya fatal. Satu anak itu tidak bisa ujian dan dinyatakan tidak lulus. Akhirnya nanti kelulusannya tidak 100%. Nah, tolong itu menjadi perhatian penuh. Nanti mekanismenya akan disampaikan oleh Bapak Suryo selaku operator, kemudian tata caranya, bagaimana HP-nya supaya bisa mensupport, kemudian apabila ada siswa yang memang HP-nya tidak mensupport, datang ke sekolah. Kami pihak sekolah sudah menyiapkan laptop untuk supaya anak kita bisa ikut ujian dengan baik dan lancar. Ya. Yang penting anak itu mau datang ke sekolah pagi-pagi kemudian ikut ujian. Tidak perlu pakai bayar. Ya. Kemudian pulsa sudah gratis pakai WiFi. Yang penting ada usaha dari anak itu sendiri. Kalau memang HP-nya tidak mensupport, ya sudah ke sekolah saja. Tapi tidak semua juga, karena diawasi. Beberapa anak saja yang tidak mensupport. Kemudian satu lagi, siapkan HP itu dengan baterai yang penuh, kuota yang penuh untuk bisa mengakses satu hari dua mata pelajaran dengan satu mata pelajaran 2 jam. Begitu ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi perhatian orang tua dan siswa. Sengaja malam ini saya menginstruksikan kepada operator untuk kita rapat dengan orang tua dan siswa agar supaya diketahui oleh orang tua dan siswa bahwa ujian sekolah besok bukan main-main. Itu diibaratkan sebagai ujian nasional, karena tahun ini memang tidak ada ujian nasional, pengganti ujian nasional. Jadi ayo kita sukseskan. Bagaimana caranya supaya SMK Kebun Jeruk bisa menjalankan ujian sekolah dengan baik dan lancar. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dapat menyinggung perasaan Bapak Ibu karena memang ketegasan saya. Mohon dimaafkan. Itu semata-mata saya sampaikan hanya ingin bahwa seluruh siswa ini bisa ikut ujian sekolah dengan baik dan diperhatikan, diberikan motivasi oleh orang tua, didorong oleh orang tua.
Memang masa pandemik ini kita tidak bisa menghindari kita belajar online, ujian pun online. Hanya saja praktik aja yang tidak bisa online. Maka UKK, ujian UKK yang sudah kita lewati hari ini tadi selesai pada jam 4 sore, ya, itu hari ini selesai, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu satu ujian praktik yang tidak bisa di-online-kan. Karena diuji satu persatu kemampuan siswa. Nah, di situ terlihat anak yang tidak pernah ikut PJJ, anak yang tidak pernah ikut praktek, yang tidak pernah datang ke sekolah untuk PM. Di situ kelihatan nilainya belum KKM atau belum kompeten. Nah, nanti masih akan diberikan waktu oleh guru produktifnya apabila ujian UKK-nya belum kompeten akan mengulang. Karena kalau tidak diulang benar-benar tidak bisa membantu kelulusan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi atas paparannya. Saya sedikit aja menambahkan ya untuk teknis pelaksanaan US untuk hari Senin, tidak jauh beda ya seperti kemarin ya untuk tryout. Jadi pakai CBT ya untuk berbasis CBT, dikerjakan di Android ya seperti kemarin. Mungkin kan ada yang support dan ada yang tidak support ya. Untuk yang tidak support bisa seperti kemarin, bisa datang aja langsung ke sekolah untuk supaya bisa mengerjakan di sekolah ya. Sama hal yang kemarin ketika akan ujian ya, kalian harus melakukan pembersihan dulu ya, di reset dulu ya untuk seperti browser-browsernya yang kemarin kita kan sudah pernah bahas kemarin ya. Untuk Google-nya dibersihkan ya. Pertama jaringan ya, kalian harus melakukan pengecekan jaringan dengan cara Google terus speed test. Itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, juga kayak kemarin pas pergantian pelajaran itu juga harus di refresh juga ya, harus dibersihkan juga. Jadi pas pelajaran 1 selesai, di refresh untuk lanjut di pelajaran berikutnya seperti itu. Nah, untuk username ya, itu sudah bisa kalian akses atau dilihat di kartu masing-masing ya. Nah, untuk password itu besok akan di-share pas real time-nya ya. Ketika jam 7 ya, jam 7 itu akan nanti passwordnya akan kita share. Tapi biasanya untuk semacam token itu per 5 menit atau 10 menit biasanya akan berubah ya. Jadi kalian harus cepat ya, jangan kayak kemarin mungkin bisa santai-santai ya. Ada yang kemarin ada yang ngerjain jam 11 itu kan otomatis kalau besok dikerjain jam 11 kan token akan berubah terus itu. Kalau bisa jangan sampai seperti itu ya. Kalau jamnya jam 7 ya harus on time ya di jam 7 ya. Jangan jam 7 ngerjain jam 8 gitu. Tadi juga disinggung masalah kuota juga dipersiapkan ya. Kuotanya harus cukup. Kalau belum cukup minta orang tuanya untuk mengisikan kuotanya supaya lancar ya. Nah, terus baterai juga harus full ya untuk baterainya biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, untuk besok posisinya linknya akan saya kasih ya pas ini pelaksanaan gitu. Mungkin itu aja ya. Nanti dicek aja di Blogspot. Akan saya juknisnya akan saya ini share juga nanti gitu. Lagi ini dong. Nah. Nonton Ikatan Cinta. Nah. Halo, tidak ngobrol dengan yang tidak penting. Ya. Mungkin itu aja Bu Susi yang bisa saya sampaikan untuk teknisnya. Saya mau nanya, Pak. Nah. Halo, boleh. Pak. Ya, silakan. Aplikasinya yang sama kayak kemarin, Pak. Ya kan tadi udah saya bahas pakai aplikasi kemarin. Tidur. Pak, saya mau nanya, Pak.
Pak, Ya, silakan. tuh ngerjain apa? Di Google Meet juga, Pak. Pakai Google Meet gitu. Enggak pakai. Kan Nggak tadi pakai. kan tadi saya sudah Kirain jelasin. kita lagi ngerjain pakai Google Meet. Kemarin rencana dari dinas kan Enak, seperti itu, Bu. jadi dipantau langsung. Tetapi ada perubahan ya, ada perubahan jadwal, mekanisme juga berubah. Makanya katanya tetap menggunakan CBT seperti kemarin untuk TO gitu. Ada lagi? Ada lagi mungkin dari orang tua yang mau bertanya? Siswa semua nih, Bu. Banyak siswa. Kebanyakan siswa. Ada lagi yang mau bertanya? Diki Padilla. Sudah Bu, sudah jelas. Ya. Ibu Haji silakan kalau mau menyampaikan sesuatu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dan Ibu, orang tua siswa serta siswa SMK Kebun Jeruk kelas 12. Mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian untuk menemani putra-putrinya mempersiapkan diri untuk ujian sekolah berbasis komputer. Semoga Bapak dan Ibu mempunyai waktu luang untuk memantau putra-putrinya sehingga perjalanan ujian sekolah ini akan bisa lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon memberikan restu kepada putra-putrinya dan Mengatakan, Bu, hari ini ada praktik jam sekian. Tolong informasikan ke siswanya untuk masuk. Kalian wajib masuk. Kalau pengen lulus LSP dan pengen punya sertifikat, itu. Kalaupun tidak lulus sebenarnya tidak berpengaruh ke yang lain. Kamu tidak lulus LSP bukan berarti kamu tidak lulus sekolah, itu tidak. Hanya saja diwajibkan seluruh sekolah. Audio video jadi LSP atau tidak? Jadi Adel. Ini Adel ya? Ya. Ya. Iya, Bu. Ya. Kamera Ibu nggak ada soalnya di sini. Jadi audio video jadi ujian di sekolah. Tadi sudah di ACC sama juga tanggal 8, 9 dan 10. Ya. Jadi rangkaiannya kalau yang tadi sudah kamu buat bisa nyala atau bisa bunyi atau sudah sempurna rangkaiannya, besok tinggal ke tahap selanjutnya. Gitu. Ya. Kemudian kalau untuk otomotif itu konvensional, nanti akan diusahakan untuk satu lagi mesin konvensionalnya. Nah, dari sini kamu manfaatkan sebagai ajang tambahan ilmu belajar kamu. Bagaimana caranya bisa menyerap ilmu dari guru-guru kamu supaya bisa dikuasai oleh kamu. Nah, kalau disuruh datang ke sekolah untuk latihan, praktek, datanglah gitu untuk belajar, niatkan untuk belajar. Paling tidak kamu memiliki bekal pengalaman. Oh, kalau belajar membuka mengisi atau mengutak-atik mesin itu tahu gitu ya. Kalau untuk yang akuntansi dan OTKP itu sesuai dengan yang UKK tadi, rangkaian materinya ataupun pengerjaannya sampai dengan kalau akuntansi mayop. Nah, kalau OTKP sampai dengan interview melalui telepon ya, panggil melalui telepon. Nah, itu semua hampir sama dengan yang UKK kamu lewati hari ini. LSP-nya tidak jauh dari situ. Itu ya, jadi tolong dipersiapkan
setelah ujian sekolah masih ada lagi satu rangkaian ujian yaitu tanggal 8, 9, 10. Persiapkan, masih ada nanti seminggu mendekati tanggal 8 akan ada latihan-latihan. Jadi diwajibkan datang supaya tidak malu-maluin sekolah gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Bu, izin nanya Bu. LSP dibagi sesi apa kayak gimana Bu? Sama, nanti satu hari itu 10 orang. Kalau untuk otomotif ya, satu hari 10 orang, satu hari 10 orang, satu hari 10 orang. Jadi 10 orang itu satu harian penuh. Gitu, nanti ada yang ke sini, ada yang ke mana, ke rem, ke listrik, sama dengan UKK tadi. Itu jam berapa? Sampai berapa jam Bu? Ya, kita lihat infonya nanti selanjutnya. Karena ini kan baru rencana, baru tadi ditinjau. Itu. Kalau untuk AK dan AP juga sama pengerjaannya, mekanisme materi ujiannya sama. AP juga sama. Ada lagi? Cukup? Sudah cukup Bu. Cukup? Ya, kalau cukup kayaknya sudah bisa ditutup ya, sudah paham semua, sudah mengerti semua. Baik Bu. Karena biar supaya bisa Tutup loh. Tolong sampaikan yang bisa bergabung di Zoom ini, tolong menyampaikan kepada temannya yang belum bisa bergabung sehingga temannya paham masalah USBK ini, ya. Jadi tolong dicermati siapa yang tidak bisa bergabung, infokan dengan cermat supaya semuanya seperti hari ini kita bisa menyelesaikan UKK tanpa ada siswa yang tertinggal. Nah, harapan Ibu untuk USBK semoga tidak ada yang tertinggal. Kalau kalian niatkan dalam hati dengan niat yang baik, insya Allah kita tidak ada yang tertinggal. Jadi terlambat iya. Yang utama itu nomor 1, jangan terlambat bangun. Pokoknya bangun jam 5. Jam 5. Kalau bisa malah justru setengah 5. Subuhnya kan jam 4. Jadi bisa, ya. Jadi itu sukseskan seluruh kegiatan SMK Kebonjeruk. Baru tidur tuh Baci. Iya, gitu Mama. Tuh, siapa yang merasa jam 5 baru tidur tuh? Marahin. Muhammad Rizky Arisandi. Oh gitu. Sehingga enggak Penting tuh Bu omongannya Bu. oleh karena itu, kalau kita berpandangan kita harus memegang ijazah untuk kedepannya, untuk hidup kita atau melanjutkan kuliah, yaitu US ini harus disukseskan, ya, untuk kamu sendiri, bukan untuk guru kamu. Jadi untuk kalian, mudah-mudahan kalian tadi mencermati pesan-pesan dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, sehingga kalian lancar, semuanya lancar, ya. Diinformasikan ke temannya, mudah-mudahan teman-temannya tidak tertinggal. Terima kasih. Anandaura, saya Pak.